Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di depan makam Datu Gumbil atau yang kerap disapa Syekh Abdullah yang terletak di Jalan Jingah Ulu, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Makam Syekh Abdullah atau Datu Gumbil terletak di dalam hutan di daerah kawasan agrowisata Bincau, yang mana suasana di area pemakaman tersebut sepi dan tenang. Makam Datu Gumbil sudah didirikan sebuah kubah oleh warga sekitar, yang mana kubah tersebut bersih dan terawat walaupun berada di dalam hutan. Makam Syekh Abdullah atau Datu Gumbil dikelilingi makam-makam orang soleh, diantaranya makam Habib Bahashim dan makam Syarifah Najinun. Jadi beliau ini juga merupakan sahabat karib dari Habib Basiri yang makamnya terletak di Basiri, dan panjang makam beliau ini kurang lebih sekitar 3 meter. Syekh Abdullah atau Datu Gumbil berasal dari Teluk Layan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau hidup di zaman penjajahan Belanda, mungkin termasuk juga zaman Jepang. Dikisahkan, Datu Abdullah sebenarnya bersahabat karib dengan Habib Basiri yang bernama asli Habib Hamid bin Abbas al-Bahashim, keturunan Rasulullah ke-36 yang wafat tahun 1949. Beliau terpisah dengan Habib Basiri diduga karena menghindari dari kejaran penjajah Belanda yang zaman itu tak segan menghukum penentang penjajahan. Menurut riwayat, beliau hidup di tengah hutan, bertani atau berkebun sambil berkhalwat. Tersebutlah seorang Raja Dayu yang bersuku Dayak sedang bersedih hati karena putri semata wayangnya mengidap penyakit misterius. Sang putri mati suri sekian lama meski belum benar-benar wafat. Dukun Dayak sudah berupaya mengobati sang putri dengan prosesi adat seperti balian, namun upaya itu tetap saja gagal. Raja Dayu yang hampir putus asa lalu menyebarkan sayembara, bila mana ada yang sanggup menyembuhkan putri kesayangannya akan dinikahkan dengan sang putri tersebut. Kemudian Syekh Abdullah atau Datu Gumbil dengan niat membantu hanya karena Allah mencoba mengobati sang putri. Beliau lalu sholat hajat, lalu berdoa kepada Allah agar sudi kiranya menyembuhkan sang putri. Aneh bin ajaib, sang putri tidak berapa lama kemudian bisa siuman dan bangkit dari mati surinya. Kemudian menikahlah Syekh Abdullah atau Datu Gumbil dengan sang putri. Lalu hidup berbahagialah Datu Abdullah dengan putri yang menurut riwayat berparas cantik dan rambutnya terurai mayang itu. Demikian rangkaian ziarah kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illallah